sepemahamanku, Beb, aku belajar dari Kanjeng Nabi nih. Benar kan kalau jalankan tugasmu? Benar kan kalau aku salah? Siap. Sepemahamanku semua hadis Nabi itu tidak dikatakan serta-merta, tapi ketika ada pertanyaan baru kemudian dijawab. Kalau informasi penting nggak ada yang nanya, Kanjeng Nabi sampai gatel nih. Fulan, kamu tahu nggak soal ini? Kamu. Iya. Sampai keluar kalimat nggak tahu. Kanjeng Nabi yang lebih tahu, baru keluar tuh kalimat. Saya benar-benar pegang itu. Kenapa saya tiba-tiba ngasih tahu orang? Emang butuh dia? Kenapa saya mengumpulkan orang untuk mengajarkan something? Emang butuh dia? Tapi ketika itu tentang Tuhan kan tetap walaupun nggak ditanya harus kasih tahu. Pak. Kamu ngasih tahu, kalau orangnya nggak siap pun nggak akan masuk. Tapi kan kamu nggak punya sampel bahwa dia nggak siap, Bang. Maksudnya itu tebar jala aja. Tugasmu tebar jala. Semua orang kan punya peran masing-masing. Oke. Itu kalau aku rumus, ini dari interpolasi gini. Satu kelas, apakah pandainya sama? Tidak. Gurunya sama? Gurunya satu. Kelasnya sama? Sama. Kok pinternya beda? Jadi ada yang mau belajar dan ada yang tidak mau belajar. Oke. Artinya dan kamu nggak peduli dengan yang nggak mau belajar. Bukan nggak peduli, saya menghargai perjalanan dia sama Tuhan seperti apa. Oke, spiritual journey-nya sendiri. Sebenarnya journey-nya sendiri. Karena ketika ciri orang yang siap menerima ilmu itu ketika dia bisa memformulasi pertanyaan. Kalau dia tidak bisa memformulasi pertanyaan, kamu kasih tahu kayak apa, dia nggak punya wadahnya untuk menampung ilmu tersebut. Itu sepemahaman saya gitu. Sehingga perilaku Kanjeng Nabi, sepemahaman saya seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah seperti instrumen. Kalau ditabuh harus berbunyi. Tapi kalau nggak ada yang harus berbunyi. Tapi kalau nggak ada yang genjreng, ya nggak bunyi. Nanti orang lari-lari. Dikira depit nanti. Ini diem, kalau nggak ada yang nanya ya diem.